Oh gini, sudah. Terus langsung ke drive-nya gimana nyimpen di drive-nya? Otomatis di drive-nya aku? Berarti di email ini? Oke, terima kasih Bu. Yuk Bu, Bu Etin. Ya, mangga. Siap. Berarti aku dulu ya. Mangga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Eh, Selamat siang Ibu. siang juga. Ibu ada waktu nggak Bu buat saya? Boleh. Mangga silakan sekarang ada lagi tidak ada kegiatan. Mau coaching sih Bu, boleh ya? Mangga, Jadi silakan. iya. Jadi gini Bu, eh, saya tuh bingung ya. Setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, saya kok lihat nilai-nilai dari anak-anak yang saya ajar itu, terutama di kelas 8A ya, itu semuanya masih kurang Bu. Masih ada sekian persen ya, ada sekitar 60% lah yang masih di bawah KKM, begitu Bu. Betin? Baik, benar. Mungkin ada yang lain. Udah sih itu aja Bu, gimana ya? Kok saya tuh kayaknya ada yang kurang gitu pada diri saya. Soalnya pada saat saya melakukan pembelajaran, semua metode, semua strategi saya sudah salurkan dalam pembelajaran tersebut. Tapi ketika saat evaluasi pembelajaran itu kalau saya lihat nilai anak-anak itu masih ada 60% anak yang masih di bawah KKM, begitu loh, Bu. Menurut Bu Etin tuh gimana ya saya tuh ya selanjutnya ya? Baik, Bu Nur. Apa yang sudah menjadi permasalahan Bu Nur yang sedang Ibu Nur hadapi? Bagaimana untuk meningkatkan nilai anak-anak terutama anak kelas 8A yang masih di bawah nilai KKM gitu Bu Nur ya, Iya, iya, Bu. 60%. Mungkin langkah awal yang perlu Bu Nur lakukan itu Bu Nur refleksikan dulu. Setelah kegiatan pembelajaran, Ibu Nur refleksi terutama kepada anak dulu. Pada anak Iya, yang sudah kalian dapatkan ketika kegiatan hari ini, bagaimana menurut kalian pembelajarannya, terus juga tentang apa yang sudah kalian pelajari, itu untuk kepada anaknya. Terus juga kita lakukan refleksi diri juga. Refleksi diri juga Bu Nur perlukan apa yang sudah Bu Nur explore ketika di kelas dengan materi apa yang Bu Nur mau sampaikan gitu. Jadi refleksi diri gitu Bu Nur. oh jadi saya Kan selain jangan tantangan menerapkan gitu kan. iya ya, Bu. Iya betul sih. Tapi setelah saya melakukan refleksi pada saat itu tuh, Bu, saya sudah melakukan refleksi, sudah menanyakan ya kepada anak-anak saya ketika pembelajaran tersebut. Respon dari anak-anak ketika saat itu semuanya memahami gitu loh, Bu. Memahami pembelajaran apa yang sudah sampaikan pada saat itu. Tapi tetap aja gitu loh, Bu, pada saat ulangan nilainya kecil lagi. Jadi tuh saya tuh bingung ya, ini anak tuh Berarti tujuan kenapa? juga sudah Ibu Nur sampaikan gitu ya. Iya, tujuan sudah begitu ya. Metode juga sudah, melalui pendekatan juga sudah, kemudian melakukan refleksi ketika ditanya atau bagaimana. Ya paling cuman hanya beberapa saja sih Bu yang ini ya, yang merespon atau yang 40% anak itu aja yang Oh, yang merespon 40% itu ya. iya, 60% tetap merefleksikan. sesuai nilainya Iya, gitu nah setelah kalau yang diadakan. 60% ketika ditanya, ya masih seperti seperti itu aja gitu loh, Bu. Apa ya yang Oke. salah ya? Gitu loh, Bu. Ketika baik Bu Nur, terima kasih ya. Ketika Iya, kita Bu. sudah melakukan metode yang sudah dilakukan bervariasi, sudah dengan refleksi, tapi masih tetap juga. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan home visit Bu Nur. Jadi Bu Nur Oh, siapkan ya. waktu yang kira-kira menurut Bu Nur luang, terus
anak-anak yang perlu kita lakukan, ya kita lakukan home visit gitu. Nah, apa yang menjadi kendala ketika anak itu belajar di kelas? Apakah dari latar belakang keluarganya? Kebanyakan kalau kita di Indramayu itu, mohon maaf Bu Nur ya, Iya, kebanyakan itu orang tuanya yang menjadi TKI atau TKW, sehingga mhm, itu juga menjadi satu kendala Bu Nur mhm, dalam apa ya, dalam pembelajaran, terutama untuk meningkatkan nilai anak, dalam arti, iya, biar lebih tinggi dari KKM gitu. Jadi iya. langkah selanjutnya kita melakukan home visit Bu Nur. Tapi kan Bu, kalau Om Pisit itu kan bukan area dari guru mata pelajaran Bu, kalau di kita mah ya. Mungkin kalau di guru kelas atau SD mah mungkin iya itu wilayah bagiannya. Kalau Om Pisit itu kan biasanya kaitannya dengan guru wali kelas Bu. Sedangkan saya Oh gitu bukan, ya? iya, wali kelas Saya delapan baru a tahu loh Bu Nur. Kalau di SD itu biasanya home visit ya udah menjadi tanggung jawab guru kelas Oh, gitu kan. apa mungkin Kalau Bu gini, Nur itu bukannya ketika Bu Nur, nilainya atau perlu dikunjungi gitu, apa harus perlu wali kelasnya atau guru mata pelajarannya Bu Nur? nah, biasanya saya, tanyakan ke wali kelasnya, Bu. Wali kelas dari kelas 8A. Biasanya sih saya melakukan tanya jawab lah, biasa, "Ih, anak ini tuh seperti apa latar belakangnya?" Gitu loh, Bu. Terus bagaimana sih di rumahnya, atau bagaimana sih cara belajarnya dengan ibu juga di kelas. Saya juga sudah sih melakukan itu, Bu. Nah, dan ternyata ya memang seperti itu Bu Etin. Jadi anak yang memang kurang itu ya anak-anak yang memang keadaannya seperti itu, yang ada yang broken home atau yang ditinggal keluarganya, ibunya ke luar negeri. Jadi anak tuh di rumah kurang bimbingan. Itu hasil dari, tanya jawab saya dengan wali kelasnya sih, Bu. Oh iya. Berarti Cuman saya tuh, kesimpulannya Bu Nur harus ada kolaborasi dengan wali kelas juga gitu ya? iya itu ya, Bu, Dilawari cuma untuk, mhm, mengecek atau untuk menggali, informasi tentang murid tersebut yang nilainya kurang dari KKM gitu ya? iya, Nah berarti cuma mhm, cuman yang masih saya bingung tuh gimana sih supaya anak tuh memang, mengatakan benar mengerti, hasilnya benar gitu loh, Bu, hasil iya iya iya. jawaban soalnya. Gimana ya, Bu, ya? Apa Ya sih, kalau kalau seperti itu Bu Nur ya, kita harus, mengajarkan kepada anak tentang nilai kejujurannya dulu. oh, iya Kalau ya, betul kalau betul ya, Bu, ya. Kalau dia memang paham, katakan paham, kalau belum paham, jadi Bu Nur, walaupun tingkatnya tingkat SMP, kalau menurut saya nih Bu Nur ya, Iya iya, walaupun betul, Bu Nur Bu. kan tingkatnya SMP, tapi yang namanya apa ya, pelayanan kepada anak itu tidak hanya tingkat SD atau SMP, jadi pendekatan diri kepada anak gitu Bu Nur. Mhm, Pendekatannya lebih lebih diintensifkan. Contohnya mhm, apa sih yang menjadi kendala nih? Kalau kamu belum paham ya udah katakan aja belum paham, nanti ibu bantu. mhm. Mana yang belum bantu? Biasanya kalau untuk anak di SD itu boleh nak ibu bantu gitu. Biasanya seperti itu. Kayak Iya, seolah menawarkan bantuan. Apakah ada kendala ketika kamu menghadapi atau apa namanya belum bisa dalam pembelajarannya? Apa mhm, kendalanya? Apa tantangannya? Nah, biasanya mhm. kita tawarkan terlebih dahulu. Seperti itu, Bu Nur. Jadi Iya ya, Bu. seperti apa ya, pendekatan diri lah intinya mah gitu. Mhm "Nah, mhm. apa nih yang perlu Ibu bantu?" Gitu. Kalau Iya, untuk saya di SD gitu ya, nggak tahu kalau untuk di sama. SMP, tapi Sama sih, yang Bu, saya iya. pikir juga nggak beda jauh gitu Bu Nur ya, untuk SD dan Sama-sama sih, Bu, iya. Harusnya sebagai seorang guru tuh ya itu selain memberikan materi, juga kita juga harus bisa memberikan suatu pendekatan ya kepada siswa kita dan juga ya menanyakan gitu untuk, kepada siswa untuk bisa saling terbuka ya, Bu, ya. Kayaknya begitu kayaknya maksudnya. bisa Balik jadi lagi. solusinya gini, apa namanya, seorang guru itu harus bisa memberikan suatu rasa nyaman juga ya, Bu, ya, kepada Nah, siswa ya, pastinya gitu. untuk bisa terbuka, pikirannya, Betul maksudnya merasanya kalau emang nggak bisa ya bilang nggak bisa, biar nanti kan kita seorang guru tahu betul. ya, Bu, ya, mana Betul, yang jadi memang nggak harus kita pancing diperbaiki. dengan, "Apa nih yang perlu saya bantu? Apa perlu Ibu bantu nih? Mana Iya, yang susah?" Gitu. betul. Biasanya seperti itu. Nanti anak akan, mencoba untuk belajar, secara jujur gitu, "Bu, saya belum bisa nih
nomor ini atau soal nomor Iya ini kan gitu. Bu, iya, saya bisa nih tentang masalah segitiga atau jaring-jaring atau mhm, apa, biasanya kayak gitu, Bu. betul Kalau kalau betul kita sih, Bu. pancing, dengan Iya, pertanyaan-pertanyaan yang kita memberikan bantuan gitu kan, menawarkan bukan memberikan, menawarkan bantuan gitu biasanya. Jadi kita ketika anak sudah diberi tugas gitu Bu, biasanya nih ya kalau untuk saya pribadi biasanya kita keliling nih ke kelompok-kelompok atau ke meja-meja atau dari satu anak ke anak yang lain seperti itu. Ketika kegiatan atau tugas sudah kita berikan, mhm, begitu. iya, tapi kadang Keliling, tuh, Bu, kita tidak stay di depan aja gitu Bu Nur. Jadi iya. kita bisa ke belakang, ke samping, jadi mobilitas kita nggak stay Oh, iya ya, Bu, gitu. ya bener sih. Iya sih saya juga harus harus memperbaiki diri, iya benar, harus sayanya yang aktif ya, harus Betul. Jadi kita mengikuti jangan stay di maksudnya depan iya, aja gitu. Iya. betul. Tapi kadang anak juga, Bu, kalau kita keliling ya, apa sih, mendatangi, mereka ke bangkunya masing-masing gitu loh, Bu. Di situ ada aja anak yang masih malu gitu loh, Bu, ketika ditanya, "Apa yang kurang jelas? Apa yang perlu Ibu bantu? Mana yang kurang paham?" Kadang tuh walaupun kita sudah melakukan pendekatan ya, itu tuh kalau kalau terjadinya di dalam kelas, itu kadang juga suatu kendala juga, Bu, dalam saya ya melakukan pendekatan dengan anak. Jadi kalau misalkan diliatin tuh mereka tuh kayak malu gitu loh, Bu. Harusnya Ah, gitu gimana ya. ya pendekatannya ya, Bu, ya? Apakah di dalam kelas atau di luar jam pelajaran gitu ya? Kalau kalau menurut saya pribadi ketika mengerjakan tugas ya harusnya di dalam kelas gitu kan ya. Tapi bisa Mhm, juga dilakukan di luar kelas. mhm, Tergantung kita mau belajarnya di mana nih? Apa di luar apa di dalam? Kita mhm, konsep awalnya di mana? Kalau konsep awalnya di kelas ya berarti kita pendekatannya di kelas. Kalau untuk saya pribadi ketika anak membutuhkan belum membutuhkan bantuan kita, biasanya saya dampingi duduknya. mhm, Gimana? Bisa enggak? Ya kita 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 sejajar duduknya dengan anak gitu. Boleh ikut mhm, geser duduk sedikit gitu. mhm, Biasanya seperti itu. Jadi anak merasa, "Oh ya nih Bu, saya belum bisa ini." Jadi kayak mhm, seolah-olah untuk menggali menggali apa ya, menggali perasaan anak, menggali kejujuran anak. Sejauh mana sih anak tuh bisa mengerjakan tugas atau belum bisa, nanti kita akan tahu. Jadi pendekatannya jadi seolah-olah kayak tutor sebaya gitu tuh, Bu. iya Jadi kita betul, jadi sebagai tutor sebaya gitu, nah nanti seolah-olah dia nggak malu, nggak canggung. Kita temani dulu duduknya, kita sejajarkan dulu duduknya dengan anak. Kalau saya biasanya begitu, Bu. Jadi anak ketika, "Oh ya Bu, ini nih saya ini, Bu saya mah udah mampu coba lihat, betul enggak?" "Oh ya sudah betul." Berarti kita tinggal lagi cari lagi teman yang lain atau anak yang lain yang kira-kira membutuhkan bantuan kita seperti itu. Jadi nggak apa sih nggak hanya sebatas, "Bu, saya butuh bantuan." Tidak, tidak Bu. Saya dampingi duduknya ketika anak mengerjakan tugas, saya dampingi duduknya atau saya dekati anaknya atau saya dekati kelompoknya. Gimana nak? Bisa mengerjakannya? Oh ya Bu, saya bisa. Oh berarti ditinggal nih kelompok yang ini. Contoh ini mah Bu. iya Pindah betul, lagi ke Bu. kelompok yang satunya lagi. Gimana nak? Bu ini saya susah nggak bisa. Oh ini loh caranya begini, seperti ini. Kita kasih jalan keluarnya. Seperti itu biasanya kalau saya. Iya, tapi kadang tuh, Bu, apa sih namanya ya, mungkin kalau anak SD mah ya, ini apa namanya tuh, masih sifatnya tuh masih ya kekanak-kanakan lah ya, Bu, ya, ibaratnya Iya ya. betul. Jadi masih manut gitu loh, dan juga Heeh. kayaknya tuh Masih kayak agak manja-manja gitu iya, ya? kayak seneng gitu kan kalau gurunya mendekati ya. Nah, Heeh. beda Bu karakternya kalau anak SMP tuh. Kalau anak SMP tuh kalau misalkan didekati tuh kadang tuh kayak apa ya, malu-malu Malu gitu ya? gimana gitu ya. Iya, kayak Kayak seolah-olah rada punya salah rada gitu ya? iya, kayak rada risih gitu loh, Bu. Itu juga sih bingung saya tuh, padahal saya tuh, respect-nya baik ya, mau Iya. membantu dan juga saya juga udah menurunkan ego saya supaya saya tuh bisa setara, bisa Heeh. jadi temennya dia. Kadang ya kalau anak karakternya mau terbuka sih ya terbuka gitu ya, Bu.
Tapi Nggak kadang masalah ada berarti ya, iya, open tapi minded kadang gitu. ada aja anak yang memang susah untuk membuka, ya ada anak aja yang nggak mau. "Udah Bu, ngerti, udah nanti aja tanya ke situ," gitu loh. Oh, Padahal saya tuh berarti udah mau berarti bersedia gitu menggunakan loh. tutor sebaya gitu ya, Bu Nur? Iya gitu, tapi ya menurut saya kan yang kayak yang temennya ini kan kadang tuh, juga ragu-ragu untuk menjelaskannya kan ya, Bu, ya, takut salah gitu. Jadi akunya mau memberikan pemahaman, kadang ada anak yang karakternya seperti itu juga yang sih membuat saya galau. Jadi ya ini mah saya tuh berpikirnya, "Oh iya ternyata saya tuh harus bisa mengenal karakter dari peserta didik saya di dalam kelas." Betul, jadi Heeh, pendekatannya seperti apa gitu kan ya. Jadi iya mana begitu, satu Bu. persatu, apakah perlu personal atau klasikal Betul. gitu kan ya, apakah Iya. individual gitu ya. Iya Dan iya, jadi mungkin, salah satu ininya juga, kita sebutkan aja di tujuan kegiatan pembelajarannya Bu Nur ketika iya ya, ketika Bu, ya. kita sedang mengajar gitu kan. Mhm. Atau kesepakatan kelas juga bisa ketika anak belum paham atau belum apa boleh izin bertanya atau bagaimana. Mungkin, anak akan lebih lebih terbuka, lebih jujur gitu kan ya. Iya, Bu, betul. Bisa di tujuan pembelajaran atau bisa pada kesepakatan kelas yang Betul. kita sepakati sebelum kegiatan pembelajaran gitu kan. Oh, iya. Kesepakatan kelas juga, Bu, kadang kita sudah buat ya di awal ya, tapi Mhm. kadang anak ada aja yang nggak mau ngikutin aturan itu atau nggak mau, maksudnya, apa namanya, mengikuti kesepakatan yang sudah kita sepakati. Kadang, ya udahlah sepakat ya sepakat aja, nanti mah proses ya mbuh, kurang nggak, Bu? Kadang Kadang longkonan riweuh ya, Bu? iya, jadi, Iya. Ada galau tuh, Bu, untuk konsekuensinya nggak Bu Nur biasanya? konsekuensinya kan nanti kayaknya kayak menghukum ya, ada aja sih, ada konsekuensinya, tapi ya tetap aja ya namanya anak ya, Bu, ya. Ya wis, Bu, gitulah. Tetap ya, apalagi Heeh. masa-masa puber gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, kayaknya tuh Iya, kalau SD mah kan mending ada rada takutnya ya, Bu, ya. Kalau anak SMP betul. mah udah gitu loh, Bu, semua, karakter tuh jadi masih ngambang gitu loh, Bu. Karakternya tuh ngambang. Kalau SMA kan kadang kita sudah bisa memahami mana yang harusnya dilakukan, mana yang harusnya tidak dilakukan. Tapi kalau SMP, ini anak walaupun dengan cara yang bagaimana kadang tuh lama gitu loh Bu nyampenya. Itu yang kadang saya tuh galaunya. Tapi tadi yang dikatakan oleh Ibu Etin dengan melakukan pendekatan dan juga selalu memberikan sebuah apa namanya? Maksud refleksi anak supaya bisa membuat saya masukan untuk bagaimana untuk selanjutnya ya Bu ya. Betul, Bu. Kemudian, melakukan home visit juga atau berkolaborasi dengan wali kelas itu, Betul. adalah salah satu pencerah juga buat saya untuk selanjutnya supaya anak ini hasil, pembelajaran dengan sayanya itu bisa meningkat dari yang 60% bisa menjadi 70% untuk selanjutnya. Untuk tindak lanjutnya ya semoga saya dari hasil coaching ini dengan Ibu Eti, dengan penerapan beberapa metode tadi, dari mulai memberikan sebuah pendekatan, mengenal semua karakteristik, harus bisa menyediakan waktu untuk berkeliling di dalam pembelajaran di kelas untuk mendekati anak Betul. yang memang harus, melalui pendekatan, kemudian juga melakukan refleksi juga, itu suatu, tindak lanjut saya dalam proses pembelajaran selanjutnya. Semoga dengan ini saya bisa memberikan, pembelajaran yang meningkatkan hasil belajarnya yang dari 60% yang kurang yang masih di bawah KKM, bisa berkurang menjadi 20% yang, belum Betul, mencapai Bu, KKM itu ya, Bu, yang ya. saya tahu. Iya, untuk refleksinya ya, Bu, ya, kadang di sekolah saya itu Eee, apa namanya, kebiasaan atau budaya yang ada di sini juga, Bu, mempengaruhi ya, saya tuh jadi galaunya tuh, Bu. Misalkan gini loh, Bu, Punten Bu apa Nur, biasanya di sekolah Bu Nur itu apa? jadi gini, Bu, kadang tuh anak tuh kurang konsentrasinya tuh gini kalau di jam terakhir nih, Bu, ya. Ketika melihat kelas sebelahnya itu, apa namanya, kelas sebelahnya itu tidak ada gurunya atau gurunya ada keperluan, kan kosong ya, Bu, ya, walaupun ada tugas juga
kan tetep aja yang namanya anak itu kalau ditinggal guru ya wis amburadul Iya, gitu ya, Bu, ya. Nah, itu kadang mempengaruhi juga loh, Bu. Saya tuh betul. bingung bagaimana ya supaya bisa berjalan ketika saya juga ada di kelas, terus kelas sebelahnya kosong gitu loh, Bu. Bingung saya tuh. Apakah sayanya digabung aja teh ikut bareng belajar atau Eee, bagaimana ya, Bu, ya? iya, Bu Nur, terima kasih Bu Nur untuk refleksi yang kedua itu, Bu Nur. Yang saya ketahui itu, namanya kelas paralel apa sih, kita mengajar 2 kelas gitu, ada di SD juga seperti itu ada. Kalau emang materinya untuk, sama, kita bisa jadikan satu kelas. Kalau memang Mmm, materinya berbeda, jadi untuk kelas yang satu kita kasih tugas dulu sebentar, diberitahukan anaknya bahwa ibu ngajar 2 kelas nih. Nah, kalian kasih tugas, nanti setelah selesai kasih tugas, ibu akan ke sini lagi. Seperti itu. Jadi ada apa ya, ada pembicaraan di awal gitu. Nah, kita mhm, beralih ke kelas sebelahnya. Ketika kelas sebelah juga kita terangkan, terangkan, setelah terangkan kita kasih tugas, selesai jadi di apa sih namanya di suite. Yang sini kasih tugas dulu, yang sini kita jelaskan gitu. Yang mhm, seumpama iya, nih, kelas A kita kasih tugas, kelas B kita jelaskan. Nah, kita kita sudah selesai jelaskan, kita kasih tugas nih kelas B, kita kembali lagi ke kelas A. Nah, kita jelaskan juga di kelas A. iya, Bu. Jadi insya Allah untuk kelas yang ribut tersebut kita bisa diminimalisir lah. Paling tidak karena ada tugas yang harus dia kerjakan setelah ibu kasih gitu. Itu mungkin pendapat dari saya. Mhm, betul Eee, sih, Bu. Kalau di SD itu namanya kelas apa ya? Itu pernah saya mendapatkan, seperti itu, pembelajaran seperti itu juga ketika kelasnya kosong, gitu. Jadi, kalau memang materinya sama ya kita jadikan satu, Iya, tapi kalau betul. memang materinya berbeda ya berarti jangan dipaksakan, Bu. Iya ya, Bu. Jadi kalau misalnya seperti itu ya kita harus bisa memberikan sebuah masukan kepada anak-anak ya bahwa ya sudah gitu ya, bisa bilang jangan pedulikan mereka, mungkin nanti ibu ke yang ke sana, kadang gitu ya, Bu, ya. Jadi biar Betul, anak tuh konsentrasinya tuh fokus gitu loh. Ya, fokus, betul. heeh. Terus juga memberikan sebuah masukannya seperti ini, misalkan beruntung kalian gurunya masuk, kalau yang sebelah tidak masuk berarti, materinya ketinggalan. Jadi seperti itu kan Ya, niatnya kan belajar kalian di sini, jadi ya harus bersyukur ketika ada guru yang masuk. Jadi ya, yuk kita semangatkan seperti itu ya, Bu, ya, bisa ya iya, dengan kata-kata itu seperti itu. Nah, benar. nanti untuk yang kelas sebelahnya yang saya lakukan itu tuh, Bu, biasanya ya menanyakan dulu pelajarannya siapa, terus materinya Ya, apa, tentang apa, ya kadang saya juga bisa double sih, Bu, di situ, cuman tuh kan ya kadang kalau kitanya balik lagi ke kelas kita ya ribut lagi. Jadi ya, ya sudahlah, ya sudah seperti iya itu iya. ya, heeh. Kadang karena bukan gurunya jadi anak juga kadang nggak mau gitu ya, Bu, ya? Iya, jadi kan harus sama gurunya, kadang mau nurutnya kan gitu ya, Bu, ya. Nah itu dia budaya positif di Tapi situnya juga. biasanya kan ada guru piket tuh, Nur. Ada, Biasanya tapi kan kadang guru piket tuh Kuningan ya nggak mau gitu harus standby di kelas itu. oh, gitu Paling ya. yang ngasih tugas aja, ya memang seharusnya guru piket Kalau tuh udah sih kasih tugas seperti itu sudah ya, Bu. selesai gitu ya, nggak sampai Iya, stay di kelas iya, gitu. kan kadang seperti itu loh Bu, di sininya tuh masih seperti itu, tapi ya itu itu nanti ya dapat diperbaikilah untuk selanjutnya ya Bu ya. Kan untuk apa namanya, untuk bisa berkolaborasi dengan teman tuh kan butuh waktu dan butuh pengertian yang panjang juga ya Bu ya. Kalau Betul, kalau proses yang tidak betul. instan gitu kan. Kalau misalkan temennya yang sudah Ketika sadar kita sih heeh. memberikan contoh yang baik, nanti juga teman kita Iya, akan iya ikut itu dia terbawa. sih, Bu, saya juga kan masih belajar dan harus bisa memperdalam ilmu saya supaya bisa menjadi teladan, bisa jadi sosok yang bisa jadi panutan juga, bisa berpengaruh baik juga untuk, perkembangan dan kemajuan dari SMP. Saya juga belum apa-apa, Bu,
Jadi kadang keder mau kasih masukan, kadang kasih inian, mau mengajak keder, kadang ya Iya hanya iya. beberapa ya Jadi hanya hari tidak wis sem ngajar ya wis we ora, sing penting mah iya kita mah wis ngisi iya mata sih pelajarannya begitu. kita terus ya wis selesai gitu kan ya. Iya, tapi tidak semua, apa Iya. namanya, tidak semua guru sih Bu yang seperti itu, tidak. Hanya Mhm. beberapa saja, memang hanya beberapa. Tapi ya kadang kalau misalkan gurunya itu yang mau ya alhamdulillah kadang, "Oh iya bener," kayak gitu, Bu. Terima kasih Bu atas Iya, masukannya. sama-sama. Jadi sekarang saya sudah bisa tersadar gitu loh Bu, apa langkah dan tindakan saya selanjutnya terkait tadi yaitu, memperbaiki nilai siswa yang masih di, bawah KKM yang mengikuti yang mengikuti pembelajaran matematika dengan saya. Semoga dengan cara-cara yang sudah tadi Ibu Etin berikan atau saya, eee, Ya, berpendapat, semoga bisa, memberikan umpan balik yang baik untuk saya terapkan nanti, di kelas. Terima kasih, Bu. ya, Mmm. ya, sama-sama Bu Nur. Maaf sudah mengganggu waktu santainya Ibu ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Nur. Saya juga makasih sudah dapat ilmu informasi dari Bu Nur. Ya, sekarang gantian nih Bu Etin yang jadi coach. Saya jadi coaching ya, Bu, ya? Ya, boleh. Eh, punten nih Bu Nur. Nggih, Bu. Saya juga punya sedikit apa ya masalah ketika anak yang sudah di apa namanya sudah dikasih tahu sudah ditegur istilahnya ya ditegur atau apa ya bahasa halusnya Dinasihati, Bu. sudah dinasehatin sudah diingatkan gitu kan ya Mhm mhm mhm. eh, untuk masuk kelas itu disiplin dalam masuk kelas jam 7 teng harus sudah masuk kelas tapi walaupun sudah dinasehatin sudah diingatkan tetap aja tuh Bu Mhm. jadi masih padahal sudah guru-guru juga sudah apa sih memberikan informasi juga di grup WA gitu kan supaya anak-anak itu masuk jam 7 tapi kenyataannya anak-anak itu hanya berapa persen ya ya masih sebagian kecil lah belum belum sampai 50% ke atas anak tuh masih di atas jam 7 berangkatnya. Jadi langkah Mhm. apa yang harus saya lakukan ya Bu Nur supaya Eee, anak bisa mmm, tertib gitu kan? iya. Supaya anak jam 7 teng sudah stay di sekolah, sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk itu mah jam 7 tuh ada yang masih mending baru datang mah yang baru belum datang juga ada yang masih sarapan, ada yang istilahnya belum siap lah untuk belajar tuh. Jadi saya Iya. apa yang harus saya lakukan nih langkah-langkahnya Bu Nur? Maaf sebelumnya Ibu Etin, sudah menerapkan langkah-langkah seperti apa ya, di sekolahnya atau, tata tertibnya seperti apa, Bu? Kalau saya boleh tahu di sekolah. Sudah ada Ya kalau sosialisasi, Bu? kalau untuk sosialisasi ke wali murid itu sudah kan 1 tahun sekali biasanya kita adakan sosialisasi ya bukan Mhm, entah itu programnya bagus atau tidak cuma 1 tahun sekali saya sosialisasinya. Di mhm, grup WA saya juga sudah sosialisasikan ke guru-guru bahwa anak-anak itu harus masuk jam 7 gitu kan. mhm, Tapi nggak mhm. tahu kenapa anak-anak itu masih masih belum belum bisa disiplin, belum jam 7 tuh belum ada di sekolah Mmm, gitu. anak-anak ini enggak, Bu, maksudnya sudah diberikan pelajaran numerasi gitu loh, Bu, melihat jam atau kebiasaan gitu loh, Bu, di sekolah? Sudah Bu Nur, sudah Oh, ada itu. sudah. Kemudian udah ada ini belum, Bu, apa namanya, hukuman bukan hukuman, apa namanya ya, Apa Bu? Pengumuman? hukuman Hukuman?
atau namanya apa ya, namanya tuh bukan hukuman, nama ininya tuh, Bu, tuh kalau melakukan kesalahan tuh. Kalau 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 di saya pribadi ya Bu Nur, saya tuh Mhm, belum berani menghukum tuh, dalam arti belum berani apa ya, paling ditegur, itu sudah sering mhm. ditegur. Ditegur Tapi sudah kalau sering, untuk Bu. menghukum saya belum berani Bu Nur, karena takut apa sih menyalahi aturan atau bagaimana ya. Jadi saya paling Iya, menegur aja kayak gitu. bukan hukuman sih, Bu, apa ya bahasanya ya, se bukan hukum apa sih ya namanya tuh? Duh, apa nih, Konsekuensinya. iya itu maksudnya konsekuensi sudah dibuat kesepakatan konsekuensi belum, Bu, sesama Kalau guru kalau atau untuk sesama wali kesepakatan mah murid sudah gitu kita loh, Bu? bikin, Bu. Cuma kalau untuk Mhm. konsekuensi mungkin ada yang sudah, ada yang belum kayak gitu. Nah, kalau yang sudah bagaimana, Bu, konsekuensinya kalau yang bagi yang terlambat gitu? Ya kalau yang terlambat ya itu tadi, paling anak suruh kebersihan, kayak gitu konsekuensinya, suruh membersihkan halaman sekolah atau halaman kelas atau Mhm. memberesi buku gitu di ruang perpustakaan atau di ruang kelas kayak gitu. Sudah ada panggilan, Bu, dari pihak sekolah kepada anak yang terlambat tersebut atau emang anak itu saja yang terlambat atau bervariasi gitu loh, Bu, yang setiap harinya datang tuh? Kalau untuk panggilan itu untuk anak SD khususnya ini Bu Nggih Nur ya. nggih. Iya iya, Ibu. Oh, saya juga belum terapkan juga nih. Ini juga apa sih Oh, apa namanya hal baru bagi kami di SD kalau ada surat panggilan kepada siswa yang sering terlambat gitu. Jadi mhm, punya kesan kalau surat panggilan tuh apa ya anaknya beler tak nakal tak apa konon kah. Jadi mhm. belum belum familiar di sini kalau untuk surat panggilan tuh Bu Nur. Oh Ya gitu nanti ya, saya Bu, ya. juga akan coba kepada anak yang terlambat bagaimana nih kalau ada surat panggilan ada apakah ada efek positifnya atau apa tetap itu saya juga belum pernah mencoba Bu Nur. Ya nanti Oh iya, saya terapkan surat panggilan gitu ya kepada orang tua heeh. gitu. Iya, ya. Kalau yang selama ini Bu Etin lakukan atau tindakannya kalau yang bagi yang terlambat itu biasanya diapakan, Bu? Cuman dihukum aja? Maksudnya suruh apa gitu loh, Bu, yang terlambat nih? Surat panggilan ya Bu Nur ya. Baik Mhm. iya. Nah, ini bisa dengan konsekuensi kurang mempan juga pakai surat panggilan gitu ya. Mungkin Iya, sudah ada di begitu. SMP gitu Bu Nur ya. Sudah, Kalau di Ibu. SD jujur Bu Nur saya belum pernah. Belum Iya. pernah untuk surat panggilan tuh. Orang tuanya Bu Nur? Iya, maksudnya gitu Oh, loh, Bu. oke Atau oke. ya kan biasanya tuh kalau di saya tuh, Bu, ya, kalau ada anak yang memang terlambat terus setiap pagi atau mungkin memang nggak Lebih dari berangkat. 3 kali mungkin Bu Nur ya? Iya, atau nggak berangkat-berangkat di kelasnya gitu loh, Bu. Nah, kita selaku wali kelas tuh kadang melakukan panggilan kepada orang tua. Misalkan Mmm, iya iya tiga iya. kali panggilan itu tidak datang-datang orang tuanya, maka kita selaku wali kelas akan melakukan home visit gitu loh, Bu, ke rumahnya kunjungan. Mmm, Nah, nanti setelah di surat situ. panggilan berarti home visit gitu ya? Iya, tapi itu juga 3 kali panggilan. Kalau 3 kali panggilan tidak datang, maka kita Mmm, yang datang, gitu. Nah, maka dari situ kita bisa mengorek informasi tuh, Bu. Bagaimana sih anak ini bisa terlambat, latar belakangnya apa, kenapa menyebabkan ini anak terlambat, paginya kenapa, apanya kenapa. Nah, setelah itu akhirnya, saya pernah melakukan itu ternyata di rumahnya memang kurang perhatian juga dari orang tuanya dan juga memang tidak memiliki kendaraan untuk, pergi ke sekolah dan anaknya juga karakternya memang pemalu gitu loh, Bu, dan juga mmm, tidak ada niatan untuk sekolah. Nah, iya jadi iya. kadang itu juga yang bikin galau. Nah, udah di tahap itu belum, Bu, kalau di SD? Iya terima kasih Bu Nur ya atas Iya, Bu. masukannya. Jadi untuk solusi anak yang sering terlambat atau kesiangan itu, jadi kita beri konsekuensi gitu ya. Terus yang Iya, kedua juga kita bikin surat panggilan pada orang tua siswa atau murid tersebut yang mhm. kesiangan. Yang Iya, terakhir yaitu home visit gitu ya.
Iya, atau Ibu pernah melakukan ini nggak, melakukan sebuah pendekatan gitu loh Bu, ngobrol sama anak itunya secara langsung, kenapa terlambat, kan tidak setiap harinya orang anak itu terlambat terus, kan ada yang ada tepat waktunya kan Bu, kecuali memang Mhm, anak itu yang sudah terlambat terus, baru dilakukan heeh, tindakan kadang ompisit, sudah saya mungkin gitu. pernah lakukan pendekatan nih Bu Nur, "Kenapa Mhm, kamu terlambat, Nak?" mhm. Ternyata si anak itu bantu orang tuanya jualan katanya. Oh, begitu ya Bu Iya, ya. jadi jualan saya juga bingung nih mau mau gimana. Soalnya itu tindakan yang mulia juga ya Bu ya. Iya justru itu, ini juga satu satu ini juga kan, Heeh, tapi masalah ya bagi saya solusi yang tepat itu seperti apa kan gitu. sudah ada obrolan belum Bu dengan orang tuanya? Dengan orang tuanya belum sih, baru sebatas, "Enok, Nang, nang apa Mmm, tuh? Jadi tanya aja ngerewangi wong tua dikit dagangan." "Oh, mmm, dagangan." Bantu-bantu Kak, aja Bu iya rewang-rewang iya. tapi akhirnya Iya ya Bu bersedekah ya, deh. mhm. Mau saya ini juga bingung gimana ini Iya ya Bu, kesuksesan. soalnya tindakannya tindakan bagus gitu ya, cuman waktunya aja ya yang kurang bisa di-handle dari orang tua Iya, atau berarti anaknya juga. berarti pendekatan ke orang tua juga gitu Bu Nur ya? Iya, atau ke anaknya Orang kasih tua juga pas pengertian. waktunya anak sekolah gitu kan ya, Bisa jamnya Bu. jam sekolah gitu, Iya. pendekatan ke orang tua. Nah selain itu ada lagi nggak Bu Nur kira-kira, apa ya, kompak, seragam, rampak gitu? Anak-anak Mmm, tuh sebelum jam 7 sudah pada hadir, sudah pada datang, kumpul di halaman gitu kan. iya. Kira-kira Kalau apa tuh kalau yang di Bu Etin guru-gurunya kompak nggak, Bu? ya kompak, Oh, kompak, semua maksudnya maaf, semua gurunya bisa hadir tepat waktu, Bu? ya sebagian sih Bu Nur. Nah, mungkin saran saya dari situ, Bu, dari gurunya dulu harus dikompakin, harus bisa kolaborasi dengan baik dan juga bisa on time, bisa disiplin dari gurunya, mungkin itu, Bu, Ya, masukannya. Sudah seperti itu belum, Bu? belum. Ya Nah baru 70% lah. nah, ya mungkin dari situ. Paling juga yang terlambat itu paling cuman beberapa aja ya, Bu, beberapa anak Iya, aja kan? nggak semua, baru Iya, hanya dari 100 kira-kira berapa yang masih terlambat, Bu? Dari dari 100%, Bu. 100 ya. Ya Mhm. paling 30-an lah. Dia banyak, Bu, 30. 30 lah. Iya Ya iya iya. seperti itu, dilema juga. Iya sih ya, Bu, ya. Kadang tuh tapi kan Ibu mah punya peran, Ibu kan kepala sekolah gitu. Seharusnya itu bisa meminimalisir gitu loh keterlambatan siswa itu. Ah, betul. Kalau Ibu biasanya suka ada kegiatan 5S gak Bu di sekolah? Maksudnya mah ada penyambutan kepada siswa gitu, Ada, kita salim. sudah Oh bikin ada, jadwalnya, oh sudah ada. bikin jadwal. Mhm. Maaf Heeh. kalau boleh tahu Ibu tuh kalau misalkan apa namanya, memberikan sebuah konsekuensi bagi yang terlambat ini biasanya suruh ngapain Bu anaknya Bu? Ke siapanya? Ke guru Ke apa ke anak ke siswa? anak ke Ke anak. anak. Mhm Jujur ya, kalau mhm. saya pribadi tuh Bu, kalau untuk memberikan konsekuensi yang sifatnya apa ya, kayak beli tegel kah? Oh iya iya Masih Bu, bener. sebatas teguran, masih sebatas Mhm. hanya sebatas teguran dan apa ya? Kalau suruh ngambilin sampah pernah nggak, Bu? Iya, kalau kalau suruh ambilin sampah memang iya, kalau itu mah saya juga masih Mmm, masih ini. mmm, Kalau untuk hal-hal yang lebih berat dari itu tuh saya durung tegel, durung apa ya, karena masih anak kecil juga ya. Kalau untuk hanya mhm. sebatas ambil sampah, nyapu, membersihkan atau memberesi buku-buku atau apa tuh ya saya masih masih oke lah. Tapi kalau untuk Kadang iya betul. Ya itu juga, apa namanya, masalah juga sih, Bu, di sekolah saya tadi juga banyak yang terlambat hari pertama masuk, masih banyak sekali. Jadi kadang kalau kita yang terlalu disiplin atau terlalu dikekang,
kadang takutnya berimbas yang tidak baik. Sedangkan kita kan di sini sudah kurikulumnya kurikulum merdeka ya Bu ya, memberikan Justru itu, sebuah Bu Nur. kenyamanan gitu kan ya Bu. Tapi kalau Betul misalkan kita sekali. sekolahnya ditertibkan Jadi seperti kita itu harus kembali, menjaga iya. ini juga kan. Iya, kalau kita kembali lagi ke zaman dulu gitu ya, mungkin bisa Iya, saja dia disiplin gitu ya, Bu, ya. Tapi kan betul. kita tidak bisa sekarang, kita terpaku pada itu. Iya ya, Bu, ya. Jadi ya ini mah kan untuk menanamkan kesadaran dari siswa kan nggak maksudnya mah nggak bisa terbilang instan gitu ya, Bu, ya. Betul, Harus butuh butuh proses, Bu waktu, Nur. proses, Untuk anak pemahaman, saya juga betul. dalam menerapkan pembiasaan sholat duha itu kan masuk ke apa namanya sebagai unggulan lah, sebagai program unggulan itu sholat duha. Itu lama Bu Nur, 1 tahun aja belum belum anak tuh belum belum mampu, ya belum 100% anak sudah tanpa komando, anak sudah melakukan sendiri sholat duha, tidak bisa, masih tetap yang namanya apa ya, yang namanya guru, yang namanya kepala sekolah tetap harus menyuruh kepada anak. Padahal itu sudah menjadi pembiasaan loh Bu Nur. Itu Mhm. juga sama Bu Nur. Iya, jadi kita juga galaunya di situ ya Bu sebagai guru ya. Kapan anak sadar sendiri gitu ya. Prosesnya panjang Bu Nur, nggak hanya 1 hari, Tap 2 hari, 1 bulan, tapi 2 bulan. kalau Ini iya, tapi setahun loh kita aku Bu Nur. bener bener Bu pada baik nih kita gak Bu. Tapi ya Iya, kalau misalkan anak sudah sadar dengan kesadaran dirinya tersebut ya buat apa ada guru gitu Bu. iya. Suara Iya kan? digobrak-gobrak Bener. dari kelas ke kelas. Hei, ayo salat, salat, salat. Iya ya Seperti ibarat itu terus. Padahal betul. udah 1 tahun ya berjalannya. Ya Ya kata mungkin, ya heeh. ya itu juga satu satu apa sih namanya, satu tantangan juga bagi saya atau bagi kami dalam Iya. menerapkan pembiasaan sholat duha, gitu. Ya kan emang karakter anak kan berbeda-beda ya Bu. Kita sebagai Betul. sebagai seorang Ana guru sing duwe dikongkon bae, ana sing iya, duwe dielus, ana sing duwe iya, diemong, ana sing duwe dengan iya, gertakan, ada Bu Nur. Jadi iya, bukan bukan berarti kita menggertak anak itu untuk memarahi anak, bukan. iya Tapi betul. emang anaknya tuh anak yang harusnya seperti itu. Mhm. Kalau Ya kan nggak dibegitukan ya nggak jalan. iya, berarti kita Nggak sudah tahu itu sesuai ya. bagaimana Iya. Bu, Ya berarti kalau di kita sudah sekolah Bu Nur sesuai sendiri? dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu. Udah sesuai dengan menuntunnya sesuai dengan kodrat zaman dari peserta Nah, didik kita kodrat kan zaman gitu dan ya. kodrat ini, Alamnya. alamnya. Mhm. Emang Iya. alamnya emang harus digertak. Iya, kalau misalkan emang dari alamnya atau dari, adatnya atau dari apa sih kondisi siswa, karakternya dari daerah, apa namanya, daerah pantai kan Bu karakternya keras ya. Kalau misal kita nerapkannya karakter yang lemah lembut ya nggak bakalan masuk malah diece ya. Jadi Iya, kan kita juga harus tegas lagi kan gitu ya Bu ya? betul. Bukan berarti Mhm, menggertak itu kita marah, bukan, tapi tegas, iya. seperti itu. Eh, Terus sekarang gimana Bu? Udah apa maksudnya, dari penerapan-penerapan tadi untuk untuk memberikan kesadaran kepada siswa untuk bisa tepat waktu, dari ya beberapa mungkin tindakan yang Ibu Etin lakukan sudah ada perubahan nggak Bu, selama ya ini? mungkin alhamdulillah Bu Nur untuk kesininya tuh sudah sedikit-sedikit berubah walaupun belum signifikan, tapi ada perubahan. Walaupun belum Oh, langsung terjun ke atas itu kan enggak ya. iya betul. Jadi walaupun berapa persennya ada, paling 5 atau 10% kita sudah ada perubahan lah Bu Nur, kayak gitu. Ya ini efek dari corona juga sih Bu ya, selama Iya corona betul. kan anak kan tidak berangkat-berangkat, jadi kan kayak Nah, heeh, ketika masuk lagi terus ada perubahan baru kurikulumnya. Jadi anak tuh kadang ya seperti itu, kemudian juga kayak orang tua yang emang kurang bimbingan, emang kurang pengawasan ya umbar bae konten kayak Bu. Ya itu dia, di situ kan tidak semua wali murid itu, peduli semuanya, ya iya. kan? Mayoritas kayaknya 50% banyak yang kurang bimbingan gitu loh Bu ya? Biasanya kalau di anak Mhm, SD tuh Bu Nur kayak gini, mhm. wong tuane teka, mending teka nitipakan, kadang orang nitipakan, Iya sampai Bu. sreg loyong ora, nggak ngomong, "Wis garapan bocah pinter, garapan beli," nggak ngomong seperti itu, wis sreg loyong, ya wis balik maning. Iya Nggak ada bener bener nggak Bu. ada apa sih, nggak ada namanya
serah terima ini saya titipkan anak saya begini begini begini. Enggak. Kalau di SD seperti itu Bu Nur kebanyakan. Mhm. Jadi tidak untuk apa sih namanya? Untuk dalam hal perhatian ke anak itu tidak full 100% bahwa pembelajaran tidak hanya di sekolah. Padahal di rumah juga sebagian besar waktunya di rumah ya kan. Tapi Mhm. orang tua sudah apa sih ya mempercayakan 100% tuh di sekolah wis bocah kayak gini gue wis tak titip akan kami ning kene tapi tidak di rumah tidak diperhatikan juga. Itu juga satu kendala kita dalam dalam pembelajaran gitu kan. Mhm. Tapi Menurut ya saya emang konon. heeh. Tapi ya menurut saya tadi, apa namanya, untuk ya panggilan orang tua atau melakukan pendekatan terhadap anak, itu bisa jadi salah satu tindak lanjut, Bu, dari proses untuk meminimalisir dari anak-anak yang terlambat tadi, Bu. Iya, ini juga saya juga punya program Bu Nur Ya, iya, untuk Bu. ya ini mah nggak tahu juga ini mah hanya sebatas apa ya untuk mencari solusi lah. Adapun nanti Mhm. endingnya atau hasilnya seperti apa ya pengennya mah ada perubahan gitu kan ya. Iya iya, Nah, betul, Bu. saya tuh punya program, cuma belum ketemu sama komitenya. Punya Mhm. program dengan komite gitu, Iya. pengen mengundang wali murid, rapat wali murid, jadi kita satu kelas biar biar lebih mengena gitu kan ya. Iya, betul betul. Satu kelas seumpama nih hari ini hari Rabu kelas satu, hari Kamis kelas 2, hari Jumat kelas 3, hari Sabtu seperti itu sampai dan kelas 6. Selain untuk sosialisasi misi juga yaitu tadi untuk apa namanya? Sosialisasi anak supaya disiplin juga dalam pembelajaran, dalam masuk sekolahnya juga, terus juga dalam kemajuan sekolahnya anak, itu sudah ada program seperti itu, cuma kita belum ketemu nih sama komitmennya. Komitenya ya, Bu, ya? Jalan Iya, sendiri, Bu, apalagi kalau sekarang kan sensitif ya, namanya betul. apalagi hal-hal seperti maaf, Mhm. pungutan-pungutan gitu kan nggak Iya, bisa betul betul. kita liar gitu kan harus ada sepengetahuan komite juga. Kita kalau kesahkan dulu nih ke komite, cuma komitenya Iya. ya belum ketemu. Nanti saya mau Mhm. bicarakan juga ke komite programnya. Saya itu seperti itu. Bagaimana nih responnya Pak Komite? Pengen ada rapat wali murid tapi per kelas. Selain Mhm. sosialisasi Mhm. Selain sosialisasi visi misi juga sosialisasi kedisiplinan juga tentang kegiatan pembelajaran juga dan juga kan tentang rapat pendidikan yang harus Iya. wali murid ketahui gitu kan Iya, sejauh betul. ke depan atau sejauh mana sih kemajuan sekolah di SD kami gitu kan khususnya Mhm. di SD Sudi Kampiran 1 seperti itu Bu. Iya, betul, Bu. Tapi selama ini program yang tadi Ibu ingin terapkan itu belum belum Belum, terlaksana ya, Bu? baru Kira-kira baru mau oh, baru baru mau mau saya realisasikan yang insya Allah biasa heeh, saya iya ngobrol sama komite dulu nanti saya kalau di iya ACC sama komite ya berarti kita berjalan gitu kan. iya iya, Kalau kalau betul, Bu. sekarang kan ininya komite Bu Nur, nggak bisa Oh, kita iya. berjalan sendiri nih, nggak Oh, bisa. iya iya iya, Bu, ya. Sebagai jembatan kepada wali murid atau ke orang tua itu kan komite Bu Nur. Iya, bener, Ibu. Tuh. Ya itu bisa jadi salah satu, evaluasi Ibu untuk selanjutnya atau refleksinya Ibu untuk selanjutnya ya, dalam menangani tadi, tindak lanjut dari, siswa yang terlambat tadi, Bu, ya. Halo, Bu Etin? Ya, iya Bu Nur. Iya, Terima yang kasih Bu tadi Nur atas mhm, solusi yang diberikan oleh Bu Nur. Insya Allah akan saya terapkan. Yang pertama yaitu tentang konsekuensi yang ketika anak itu terlambat atau guru juga terlambat bisa juga gitu kan ya. iya betul, Terus Bu. juga kita adakan surat panggilan untuk orang tua yang anaknya terlambat. Terus juga ketika surat panggilan sudah dipanggil 3 kali tidak ada respon, berarti kita lakukan Mhm home visit. Home visit sudah kita lakukan, kita melakukan pendekatan ke orang tua atau
muridnya gitu kan Mhm. ya. Dan untuk ending yang terakhir mungkin kita adakan rapat wali murid Betul, Bu. dari kelas ke kelas gitu. Kalau untuk seluruh seluruh kayaknya kurang efektif Bu Nur. Mhm. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin satu kelas. Insya Allah akan saya lakukan itu juga. Mhm. Masih jadi program, nanti kita belum ngobrol sama komite. Kayak gitu Bu Mhm. Nur. Mhm. Semoga nanti bisa berjalan ya Bu Etin ya. Semoga bisa Ya, apa namanya, bisa tertib anak-anaknya, bisa disiplin, bisa murid-muridnya bisa menyadari kesadaran dirinya kesadaran lebih diri ya. baik, iya, bisa bertanggung jawab, biar nanti sekolahnya bisa menjadi sekolah yang tertib dan disiplin Betul, benar. sesuai heeh. Terima kasih atas masukannya Bu Nur ya. Sama-sama Bu. Udah ya Bu ya? Kayaknya itu ada masukan atau ini Bu dari apa yang saya lakukan tadi sebagai coaching? Kalau untuk Bu Nur sendiri kan sudah cukup ya, Heeh. terbuka gitu kan, untuk mencari Iya, solusinya kan terbuka gitu kan ya. iya Bu. Terus juga guru memberikan rasa nyaman ke siswa gitu kan. Mhm. Terus mobilitas guru juga diperlukan. Betul nggak Mhm. Bu Nur? Betul betul Bu. Barangkali saya ini. Bener Terus ya. juga home visit, kolaborasi dengan wali kelasnya, terus juga pendekatan pada siswa gitu ya. Itu kan berarti rencana aksinya saya ya, Bu, terkait Iya dengan, betul. mengatasi pembelajaran matematika supaya, supaya bisa mencapai KKM gitu ya. Nah, kalau rencana aksi dari Ibu Etin tadi yang terkait dengan, murid yang terlambat itu, Ibu Iya, Etin kan tadi ingin melakukan, konsekuensi atau memberikan konsekuensi, kemudian ingin melakukan sebuah panggilan kepada siswa, kalau misalkan tidak maksudnya mah untuk kepada siswa yang memang sering terlambat kan ya, Bu, ya? Kalau yang iya, hanya satu besoknya bener, maksudnya yang celah mah nggak dipanggil kan, Bu? iya. Iya, maksudnya kalau Ya misalkan insya memang Allah akan saya mhm, lakukan, mencoba apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Nur ketika di SMP gitu kan ya. iya tapi Di kan SD ingin saya lakukan juga, bagaimana nih iya respon. iya iya, tapi kan itu untuk anak yang memang setiap harinya terlihat terlambat gitu loh ya, Bu, ya? Iya, Bukan yang baru satu atau 2 kali yang terlambat, tidak kan ya, Bu, ya? iya betul benar. Kalau yang baru satu Terima kali kasih. atau 2 iya, yang baru satu kali atau 2 kali mah enggak, paling konsekuensinya cuman apa ya, Bu, suruh bersihin atau gimana ya, Bu, ya? Gitu tah? Iya benar. Mhm. Terus mau mengadakan program rapat wali murid per kelas ya, Bu, ya? Untuk, Ya, tadi sosialisasi tentang kedisiplinan sekolah supaya meningkatkan, prestasi dari sekolah Ibu Yatin sendiri untuk menjadi sekolah yang tertib dan disiplin. betul benar. Udah, tapi tadi udah kan sesuai, Bu, dengan Tirta? Sudah sesuai ya. Iya, menurut Ibu sudah sesuai belum percakapan Kalau kita kalau nih? menurut saya sih sudah sesuai Bu Nur. Iya, tapi nanti bagaimana masukannya dari teman-teman besok ya, Bu, ya, meren ya? Nanti kita tuh presentasi lagi seperti ini mungkin untuk besok tuh. Betul Berarti benar. nanti Ibu Etin tuh besok tuh terkait dengan yang di coachingnya itu temanya adalah tentang murid yang terlambat masuk ke sekolah, ya Bu ya? Tas saya ini kan. Iya Bu Nur gimana? Bentar maaf, ada gangguan. Iya, berarti nanti Ibu temanya buat besok praktek coachingnya itu nanti Ibu temanya adalah tentang murid yang terlambat ke sekolah.
Nah, kalau Ya, saya berarti tema coachingnya adalah tentang eh, nilai pembelajaran matematika yang belum KKM. mantap bener. Ya, berarti kita kayak gini nanti tuh besok tuh ya Bu ya. Oke, sama kan seperti ini kan? Iya, seperti ini. Oke, siap. Siap bener. Tapi nanti inget enggak Bu? Ya, mudah-mudahan Ya, ingatlah. ya pastinya kan enggak ini ya. Kalau kita diulang lagi ke awal tuh Nah, nanti kayaknya Bu Nur enggak dulu ini. yang ngawalin ya. Oke, siap. Tas laptop. Nanti tuh Bu Etin maaf, nanti tuh Bu Etin pada saat coaching Ibu tuh jangan langsung memberikan solusi ke saya, Bu. Oh, jadi gimana? Jadi Ibu tuh hanya memberikan pertanyaan dari apa yang saya ungkapkan. Nah, nanti yang Oh, gitu. memberikan solusi tuh Bentar, saya bentar. sendiri, gitu. Memberi pertanyaan Iya. apa yang sudah Bu Nur ungkapkan. Iya, begitu. Jangan jangan kasih solusi biar nanti saya yang memberikan solusi dari Oh, pertanyaan itu. berarti Nah, kalau nanti nanti apa yang dari Bu sudah Etinnya itu Bu Nur oh ya, ungkapkan. iya, nanti Bu Etinnya tuh Oh, menyimpulkan betul Bu apa yang sudah dilakukan oleh Ibu, terus bagaimana tindak selanjutnya begitu, Bu. Nanti tuh besok tuh ya. Bu, udah selesai kita kembali ke room ya. iya, iya, iya. Oke, siap Bu Etin, terima kasih. Sampai ketemu Oke, besok siap. praktek. Yuk, kita kembali Iya. ke room, Bu. Oh, ya. Ininya di live aja nggak apa-apa. Ya, Yuk, Bu. ya, siap.